Shalom, Kak Marlina. Kita lambaikan tangan semuanya. Kak Marlina. Kita bersyukur masih bisa sehat, dalam keadaan baik. Semua karena anugerah Tuhan. Adik. Kita akan sama-sama tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Karena kami tahu kehidupan kami tanpa ada Tuhan, semua menjadi sia-sia. Dan apa yang Tuhan sudah berikan, Tuhan yang sudah lakukan kepada kami sepanjang 1 minggu ini, oleh karena anugerah Tuhan yang begitu besar. Dan pagi ini kami bersyukur Kau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah, walaupun secara virtual Tuhan. Tapi kami percaya tidak akan mengurangi karya kebesaran Tuhan. Roh Kudus akan selalu hadir memimpin setiap kami dalam ibadah, mulai dari awal pertengahan hingga sampai pada berakhirnya. Kami merindukan suasana sukacita dan pengurapan daripada Roh Kudus untuk memberkati, memimpin setiap kehidupan kami. Kami percaya kerinduan kami sebagai orang percaya yang akan dimenangkan dan terus dimenangkan bersama dengan Engkau. Terpujilah namamu ya Aba ya Bapa. Kami patahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu pikiran kami, yang membuat kami terhalang untuk fokus dalam pujian penyembahan, dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan pagi ini kami serahkan semuanya ibadah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91 yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Sarta. Dan akan disambung dengan memperkatakan Pentakosta ketiga yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Salam Bapak Ibu, mari kita memperkatakan hati Pentakosta ketiga. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis,
Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusatri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuhan jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Kita akan sama-sama menyaksikan pesan daripada Pentakosta ketiga akan disampaikan oleh multimedia. Silakan. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik,
merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan, bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal, Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Yuk, kita akan masuk dalam pujian kita. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Saat ini adalah waktunya di mana kita datang ke bait Allah. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, kata
Tuhan, di setiap apapun kita percaya, ucapan syukur kita menyenangkan hati Tuhan, dan membuat kita semakin mengerti bagaimana kita berjalan dalam kehendak dan pimpinan Tuhan. Amin. Yang setuju, coba angkat jempolnya. Haleluya. Yuk kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya, kami tahu bahwa hidup kami di akhir zaman ini Tuhan harus makin menuju pada kekudusan, pada kesempurnaan-Mu. Setiap masalah kehidupan dalam dunia ini tidak akan pernah membuat kami takut Tuhan, karena kami percaya ada firman Tuhan yang menyertai langkah kami. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Zaman sekarang berjalan, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Katakan lebih sungguh lagi, zaman sekarang berjagalah, zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Katakan zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Hanya musik yang menaikkan pujian ini, kita sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, kami tahu inilah saatnya di mana kami lebih sungguh-sungguh lagi datang kepadamu. Yarala 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 masih yarala yarala ya masih yarala yarala ya masih yarala yarala ya masih yarala barala 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 yarala 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 ya masih yarala ya bo. Haleluya, 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 haleluya. Perlindungan kuasa firman-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Ya rala ya rala ya rala ya masada
menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, zaman sekarang berjagalah. Lihat kuda bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami serahkan kepada Ibu Supi, silakan. Ya. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih hadirat-Mu untuk dimanapun kami berada saat ini Bapak. Hadirat-Mu Tuhan turun di antara kami dimanapun kami berada di rumah-rumah Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Urapi dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami juga Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Agar kami siap mendengarkan firman-Mu dan menjadi remah. Firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami siap menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Tudungi kami dengan tiang awan, tiang api-Mu Tuhan, layakkan kami menjadi pelaku firman-Mu, menyampaikan firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang bersama-sama kita katakan, amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, Jemaat GBI Ujung Menteng, Pos PI Roma, dan Pos PI MTPC. Apa kabarnya semua? Saya berharap kita semua baik-baik saja, kita semua tetap sehat, tetap kuat di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, tetap berpengharapan di dalam Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan tetap memegang teguh setiap janji firman Tuhan di dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, kita tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Belum lama ini kita kehilangan seorang gembala, seorang hamba Tuhan, rekan sepelayanan, pendeta, sahabat, saudara, bahkan bagi saya, seorang suami, bagi anak-anak saya, seorang ayah yang luar biasa, yang telah dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Hal ini mengingatkan kita, kalau fokus kita hidup bukan hanya untuk saat ini saja. Fokus hanya untuk hidup di dunia. Hidup di dunia ini cuma sementara. Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak pernah tahu kapan berakhirnya kita hidup di sini. Semua tidak ada yang abadi. Semua tidak ada yang abadi, Bapak, Ibu, Saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, lalu apa yang harus kita lakukan? Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya melihat-lihat YouTube.
Pak Gembala yang terakhir, saya teringat pesan beliau pada saat perjamuan kudus minggu pertama bulan Juli lalu. Kita harus berjaga-jaga. Sekuat apapun kita, iman kita sebesar apapun, pada saat kita dipanggil, tidak ada yang berkata, "Ya Tuhan, aku siap." Itu sukar sekali. Tapi untuk kita dapat mengatakan, "Ya Tuhan, aku siap." Kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Pak Gembala mengingatkan kita untuk selalu dan harus tetap berjaga-jaga menjelang kedatangan hari Tuhan. Hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama, pada saat Tuhan Yesus datang ke bumi, menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang kedua, seandainya Tuhan Yesus belum datang, kitalah yang terlebih dahulu dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Hanya cuma dua cara itu kedatangan Tuhan yang kedua. Kita tidak bisa milih, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita nggak bisa milih. Kita mau yang pertama, Tuhan jemput kita di awan-awan yang permai. Atau kita, "Ya Tuhan, aku kembali ke rumah Bapak." Kita tidak bisa milih Tuhan. Semua itu otoritas Tuhan. Cuman bagi kita, apapun, kita harus persiapkan diri. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua percaya. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengaku dosa, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, lalu yakin. Seyakin-yakinnya kita semua percaya, dengan iman percaya kalau kita sudah diselamatkan. Apakah itu sudah cukup, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian? Itu tidak cukup. Itu tidak cukup karena kita masih ada di dunia ini. Ada yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita kerjakan? Mari kita baca, saudara-saudara, di Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Apa yang harus kita lakukan dalam berjaga-jaga? Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara yang terkasih, dari keempat ayat itu dapat ditarik kesimpulan. Kita harus melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Bapa di surga. Khususnya di ayat ke-12. Di sini Paulus menasehati jemaat di Filipi. Saya bacakan kembali. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus berpesan kepada jemaat di Filipi demikian. Harus tetap mengerjakan keselamatan, terlebih saat waktu Paulus tidak hadir. Saya menangkap pesan ini yang sangat luar biasa. Sebagai pesan dari Pak Gembala untuk kita semua, saudara-saudara, walaupun
Saat ini Pak Gembala tidak hadir bersama-sama kita. Secara fisik ia tidak hadir bersama-sama kita. Tapi saya yakin Pak Gembala melihat, memperhatikan apa yang kita lakukan saat ini. Kita tetap harus senantiasa taat mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Inilah pesan Gembala terakhir. Kita harus tetap taat mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ayat ini kembali menguatkan saya secara pribadi untuk tidak lemah dan tetap fokus mengerjakan keselamatan. Lalu untuk kita semua, untuk Bapak Ibu jemaat sekalian, apa yang harus kita lakukan? Ibu sebagai gembala bisa melayani. Para diakan diakonis bisa melayani. Yang di gereja bisa melayani. Kita apa? Bagian kita apa yang harus kita lakukan untuk tetap mengerjakan keselamatan? Masing-masing kita semua ada bagiannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, contoh terkecil yang dapat saya sampaikan di sini. Yang dapat kita lakukan untuk tetap mengerjakan keselamatan di dalam lingkup yang paling kecil yang ada, yaitu dalam keluarga. Pada umumnya, keluarga memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Yang kedua, sebagai seorang istri dan seorang ibu, dan fungsi sebagai seorang anak. Pertama, sebagai seorang suami. Saya mohon Bapak Ibu, Saudara, anak-anakku sekalian, sebaiknya firman ini tidak saya bacakan secara detail, tapi mohon bisa dicatat agar bisa dibaca, dipelajari, dan kita dapat melakukan firman Tuhan. Ya, terima kasih. Untuk yang pertama, fungsi sebagai seorang suami. Seorang suami harus mengasihi istri, tidak berlaku kasar. Semua itu terangkum di dalam firman Tuhan Efesus 5 ayat 25 sampai 30. Tolong dicatat ya, Bapak-bapak. Dan sebagai seorang suami juga harus melimpahkan kasih kepada setiap anggota keluarga sesuai kebenaran firman Tuhan. Itu terangkum di dalam Yohanes 10 ayat 11. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Kasih Tuhan itu kasih yang agape. Yohanes 10 ayat 11. Yesus adalah gembala yang baik. Dia adalah teladan untuk seorang suami dan tanggung jawab di dalam keluarga Kristen, karena sebagai seorang suami dan seorang ayah, ia harus menjadi gembala yang baik, yang rela berkorban untuk seluruh anggota keluarga. Seorang ayah di dalam keluarga harus berperan sebagai seorang imam, sebagai seorang pemimpin rohani bagi keluarga. 1 Timotius 3 ayat 4 sampai 5. Dan juga seorang suami harus berperan sebagai seorang pencari nafkah bagi keluarga. Matius 7 ayat 9 sampai 11. Seorang ayah harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Bagi keluarganya, seorang ayah memiliki tanggung jawab penuh bagi keluarganya dan menjadi kesaksian yang hidup. Hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Amsal 20 ayat 7. Seorang ayah harus memiliki hati Bapa, mengasihi seperti Bapa di surga. Apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu, seorang istri?
fungsi seorang istri harus menghormati suaminya. Itu semua ditegaskan, tercantum di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Ditegaskan kembali di dalam Efesus 5 ayat 33b. Istri hendaklah menghormati suaminya. Istri harus menjadi penolong yang baik. Tercantum di Kejadian 2 ayat 18. Istri harus mendampingi suami di dalam keadaan apapun, baik suka, baik duka. Itulah tugas seorang istri. Dan yang harus diingat, kehadiran seorang istri melengkapi apa yang kurang dari seorang suami, bukan merendahkan kekurangannya atau mengambil alih otoritas suami. Yang terakhir, menjadi seorang ibu merupakan peran penting yang Allah percayakan kepada banyak perempuan. Titus 2 ayat 4 sampai 5 menyatakan, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Di ayat keempat ini, mengasihi suami dan anak-anaknya. Mengasihi itu mengandung arti yang sangat luas. Di sini peran seorang ibu mengasihi anak-anaknya bukan hanya mengasihi secara verbal kata-kata, aku sayang kamu nak, mama mengasihi kamu. Tidak saudara, itu tidak cukup. Meskipun itu perlu untuk kita sampaikan, bukan tidak perlu. Tapi banyak lagi fungsi yang sebagai ibu yang harus kita lakukan. Kita harus memperhatikan mereka, merawat mereka, membesarkan mereka, memeluk mereka dengan kasih sayang di saat mereka sedih, di saat mereka butuh seorang teman. Kita harus berteman dengan mereka. Mencukupi apa yang mereka butuhkan, mendidik, menolong mereka. Bahkan mendisiplinkan mereka, mengajari mereka takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Tidak hanya seorang suami atau ayah yang menjadi teladan, tetapi seorang istri, seorang ibu pun harus menjadi teladan. Menjadi kesaksian yang hidup juga, harus hidup dalam pimpinan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, terakhir, fungsi sebagai seorang anak. Fungsi seorang anak untuk kita anak-anak semua, kalian harus memperhatikan ini semua. Fungsi seorang anak, kita harus menghormati orang tua kita. Di dalam Efesus 6 ayat 2, Keluaran 20 ayat 12. Nah, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu. Kedua, taatilah orang tuamu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ini tertulis di dalam Efesus 6 ayat 1 dan 2. Ayat 1. Yang kedua, anak-anak, hendaklah tidak membuat orang tuamu sedih. Amsal 10 ayat 1. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Hendaklah anak-anak tidak membuat orang tuanya bersedih, dan hendaklah anak-anak membuat orang tuamu bangga akan keberadaan kita. Amsal 23 ayat 24 sampai 25. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayah ibumu bersukacita karena engkau, hai anak-anak. Bagaimana caranya?
Kamu yang masih sekolah, yang masih kuliah, hendaklah kamu berprestasi. Enggak gampang, Tante. Enggak gampang, Bugem. Ya, apapun yang kamu lakukan, di bidang apapun, baik di sekolah, berprestasilah. Minimal kamu sudah berusaha membuat yang terbaik, yang bisa membuat orang tuamu bangga. Kamu yang bekerja, hendaklah kamu bekerja dengan baik, mengikuti peraturan di kantor yang ada. Lambat laun prestasimu akan kelihatan oleh pimpinan, dan itu juga membuat promosi-promosi, dan itu juga membuat orang tuamu bangga. Kamu yang sudah bekerja, yang sudah menghasilkan, mungkin dapat membantu orang tuamu yang sudah tua, yang tidak bekerja lagi, yang sendiri, yang single parent. Kiranya engkau dapat memberkati keluargamu, memberkati orang tuamu. Dan itu suatu kebanggaan bagi mereka. Dan pastinya, orang tuamu tidak akan segan-segan mendoakan kamu, memberikan berkat. Doa berkat seorang ibu, seorang ayah, itu berharga di mata Tuhan. Dan itu akan membuat kamu menjadi seorang anak yang berhasil dan beruntung. Suami, istri harus unity, harus sepakat. Anak, ayah, ibu harus juga unity. Sehingga keluarga yang unity dapat menjadi teladan bagi siapapun lingkungan sekitarnya yang melihat ayah, ibu, anak di dalam Tuhan unity, sepakat memuliakan Tuhan. Sehingga dari itu banyak orang yang bertobat. Banyak orang yang melihat, oh Tuhan ajaib, namamu dimuliakan di dalam keluarga ini, menjadi kesaksian hidup, dan tanpa sadar kita menjadi pelaku firman, melaksanakan amanat agung, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Untuk melakukan itu enggak gampang, saudara-saudara. Untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan itu, apa yang menjadi kemauannya enggak gampang. Tapi saudara-saudara, kita harus ingat kembali dalam Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kadang-kadang di saat pandemi seperti ini, resesi ekonomi, segala penyakit ada, terlebih virus corona yang belum hilang dari Indonesia, masalah yang kita hadapi, kita menjadi galau. Tuhan, sampai kapan? Tuhan, kenapa begini? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam pikiran kita. Hingga bisa menimbulkan kebimbangan, keraguan di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita. Sampai kapan Tuhan begini? Sampai kapan? Kok bisa begini? Nah. Tapi saudara-saudara, Tuhan itu, sekali lagi saya katakan, Tuhan itu baik, sangat baik. Ia tidak pernah meninggalkan kita sendiri di saat-saat kita enggak bisa, di saat-saat kita bimbang, saat-saat kita galau. Kita ingat firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 15 ayat 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia,
sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuhan Yesus menjanjikan penghibur. Tuhan Yesus memberikan kita penolong, yaitu Roh kebenaran yang selalu menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya, dan Dia akan diam di dalam kamu. Oh, luar biasa. Tuhan Yesus itu luar biasa. Saya yakin saya tidak sendiri. Saya yakin secara kasat mata banyak orang sekitar kita mendukung kita. Tetapi yang pasti Tuhan Yesus memberikan saya dan keluarga seorang penghibur, seorang penolong, seorang yang selalu menuntun saya dalam kebenaran. Dan Dia tidak kemana-mana. Dan Dia akan tetap ada di dalam saya. Juga ada di dalam Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dialah Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita. Tetap berharap, tetap percaya bahwa janji firman-Nya ya dan amin, dan tidak akan pernah kita dibiarkan tergeletak. Tapi saudara-saudara, satu yang menguatkan kita lagi. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itulah Bapak Ibu Saudara yang harus kita kerjakan. Berjaga-jaga mengerjakan keselamatan kita dengan taat, dengan takut dan gentar, tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin bukan saat ini, tapi kita tahu pada akhirnya kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri. Allah mengasihi kita. Dia memberikan seorang penghibur, seorang penolong sampai selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan mengucap syukur, apapun yang kita alami, kita lakukan. Apapun yang kita perkatakan semuanya, lakukanlah dengan bersukacita. Belajarlah, gak gampang. Belajarlah, latihlah. Dalam nama Tuhan Yesus, pasti bisa. Seperti itulah yang saya lakukan saat ini. Bersama keluarga, belajar mengucap syukur dengan keadaan ini. Belajar bersukacita, meskipun enggak gampang. Tapi kita harus melatih diri kita. Karena kita punya tugas lain. Dengan mengucap syukur di segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Seperti pesan gembala kita. Lakukanlah kehendak Allah pada zaman ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk mengerjakan keselamatan semua sesuai dengan fungsi kita. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang anak. Menjaga keselamatan kita. Melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang tertulis di Matius 28 ayat 19-20. Jadikanlah semua bangsa muridku. Sampai akhirnya kita siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Sampai akhirnya kami semua siap bertemu Pak Gembala, kasih kami.
di tempat yang Tuhan janjikan, di surga yang permai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk semua firman yang disampaikan. Biarlah ini menjadi rema untuk setiap kami. Biarlah ini mengingatkan kami. Biarlah ini memampukan kami, Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan pada zaman ini. Untuk setiap kami pribadi, lepas pribadi, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Ibu untuk firman Tuhan yang memberkati kami semuanya. Kita sama-sama belajar. Setelah Bapak Gembala nggak ada Ibu sebagai pengganti kami sebagai orang tua rohani. Sama-sama kita belajar, baik sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak-anak. Maaf ada insiden sedikit saudara. Tapi puji Tuhan. Saya percaya kita GB Ujung Menteng dan kedepannya akan semakin bersungguh-sungguh, akan semakin giat dalam melayani pekerjaan Tuhan, akan semakin unity. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita yang merasa diberkati dan akan dipimpin oleh Ibu Fani. Selanjutnya pengumuman oleh saudari Cynthia. Silakan. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati kita sebelum kita memberi persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema, kekuatan, serta menjadi penghiburan buat kami, setiap kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Engkau yang memberkati kami anak-anak-Mu, Engkau yang memberkati kami dalam segala usaha kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar kaca Anda, atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa minimum dengan men-scan QR kode yang tertera di layar kaca. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng, kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Ibu Gembala PDP Sylvia Wijaya yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Raya Minggu pada tanggal 15 Agustus 2021 pukul 10, ibadah disertai perjamuan kudus. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang PDT IR Niko Notorejo. Ibadah diadakan secara online via Zoom dan YouTube. Ibadah sekolah minggu diadakan secara online via Zoom dan YouTube. Dimulai pukul 8.30 WIB. Adapun jadwal menara doa seminggu ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 sampai 18 akan diadakan menara doa layar 1G. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 akan diadakan menara doa Asusah Street layar tower APT yang adalah menara doa gabungan dengan menara doa yang ada di luar negeri, Kanada, USA, Australia. Setiap hari Selasa pukul 19.30 WIB ada acara Yuk Nyembah Yuk. Mari anak-anak muda, remaja, mari bergabung bersama dalam doa ini. Dapat diikuti melalui live Instagram @GCUM. Terbuka untuk seluruh jemaat.
Seluruh kegiatan menggunakan Zoom online, link Zoom dibagikan di WA Group. Ngeling Player Night. GBI Ujung Menteng akan dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 19 WIB melalui Zoom. Mari kita bersama-sama bersatu hati saling mendoakan agar kesembuhan terjadi bagi keluarga dan kerabat. Adapun permohonan. Ya, terima kasih. Kita akan masuk sama-sama. Permohonan doa dan link Zoom dapat dilihat di WhatsApp grup GBI Jumenteng. Community of Love adalah komunitas kasih GBI Jumenteng, setiap diadakan secara online atau offline. Kami mengimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum bergabung, agar bergabung pada call yang terdekat atau dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar Anda. Bagi member Maranatha, jangan lupa untuk membayar iuran tepat waktu, masih ada tersedia 26 kuota lagi untuk keanggotaan baru. Silakan jemaat mendaftarkan anggota keluarga yang lain. Walaupun tidak berjemaat, kita asalkan masih ada anggota keluarga untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Lydia di nomor tertera di layar Anda. Member Maranatha adalah pelayanan kedukaan. Demikian pengumuman minggu ini. Jaga kesehatan selalu. Selamat hari Minggu, terus memberkati. Haleluya. Terima kasih. Kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Juwaria dan ditutup oleh doa berkat dengan Ibu Gembala. Mari saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita doa syafaat. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada siang hari ini. Kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan Yesusku ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesusku. Kami masih boleh bertatap muka satu sama dengan yang lain Bapa. Terima kasih Tuhan Yesusku ya Bapa. Semuanya oleh karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan oleh kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus ya Bapa. Ibu Sabi Wijaya Tuhan Yesus yang sudah Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan setiap kami Tuhan Yesus ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku atas kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang disampaikan oleh biarpun Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua boleh menjadi teladan Bapa dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati Bu Sepi Bapa. Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami juga berdoa Bapa buat pemimpin kami Tuhan Yesus ya Bapa. Bapak Pendeta Ensilnya Toraharjo Bapa, dan keempat wakilnya Bapa. Engkau pakai hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan Yesus ya Bapa. Dimanapun beliau melayani pekerjaan-Mu tuh, di situ Engkau curahkan kuasa-Mu Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati keluarganya Tuhan, keluarga besarnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Karayan 1G Tuhan, Bapak Johannes Raja Gugu Bapa, beserta wakilnya Tuhan Yesus ya Bapa. Engkau pakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu melayani kerjaan-Mu Bapa, pakai dengan dasar luar biasa Tuhan Yesus ya Bapa. Kan tanda-tanda ajaib senantiasa menyertai hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati keluarganya Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, kembali kami berdoa Tuhan buat Ibu Gembala Tuhan Yesus ya Bapak.
Aku tahu Tuhan, Engkau sudah memberikan kekuatan Tuhan Yesus ya Bapa. Engkau sudah memberikan penghiburan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa melawatnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Juga Engkau memberkati Tuhan anak-anaknya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus ya Bapa. Biarlah Engkau yang senantiasa menghiburnya Tuhan, beri kekuatan baru Tuhan Yesus ya setiap hari Bapa. Biarlah Tuhan beliau boleh menjadi pemimpin kami Tuhan, anak-anaknya Tuhan Yesus ya Bapa, sehingga kami boleh masuk dalam rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, kami bersyukur, kami juga berdoa Tuhan Yesus ya Bapa, buat bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus ya Bapa, para pemimpin bangsa ini Tuhan Yesus ya Bapa, Engkau memberkatinya sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini Tuhan dengan adil dan bijaksana ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sehingga melalui pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan Yesus ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus ya Bapa. Banyak jiwa-jiwa Tuhan dimenangkan Tuhan Yesus. Banyak pertobatan di tengah bangsa ini Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati Bapa. Pemimpin kami Tuhan Bapak Jokowi Bapak sebagai Presiden Indonesia Bapa. Beserta wakilnya Tuhan Bapak. Maka amin Bapa, biarlah mereka boleh bersatu hati Tuhan, boleh memimpin bangsa ini Tuhan Yesus ya Bapa, sehingga apapun permasalahan, persoalan yang dia hadapi Tuhan Yesusku, dia pikul bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan Tuhan Yesus, memberikan hikmat untuk memimpin bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati keluarga Bapak Jokowi Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati setiap pemimpin Tuhan, MPR, DPR Tuhan, API Polri Tuhan, dan seluruh jajarannya Tuhan Yesus ya Bapa. Memberkati mereka Tuhan, berikan roh takut akan Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu di ujung Menteng Tuhan Yesus ya Bapa. Memberkati mereka Tuhan Yesus ya Bapa. Cukupkan segala kebutuhan mereka. Baik anak-anak-Mu yang butuh pekerjaan, Tuhan Kau berikan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan Yesus ya Bapa, Engkau sembuhkan Tuhan. Yang terbaring di rumah sakit Bapa, Engkau lawat mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Cukupkan segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan Yesus ya Bapa, buat hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan Yesusku. BWL Tuhan, Tuhan Yesusku, pemain musik Tuhan Yesus ya Bapa, memberkatinya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak disembah, layak dipuji, layak dimuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bapa, kalau sebentar Tuhan sebelum kami berpisah satu sama dengan yang lain Tuhan, kami akan menerima berkat daripada hamba-Mu Tuhan, Ibu Selvi Wijaya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, buka hatimu dan angkat tanganmu dengan iman percaya untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih karunia Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan yang manis bersama Roh Kudus biarlah menyertai kita semua saat ini dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai kekal selamanya. Apapun yang kamu lakukan, kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Jika kamu memperkatakannya, merenungkannya, serta melakukan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Hey, selamat hari Minggu. Haleluya. Terima kasih Selamat hari Ibu. Minggu. Bapak Ibu Saudara Terima sekalian, kasih. anak-anak semua. Terima kasih Bu Silvi buat Terima kasih.
untuk pekerja, untuk jemaat GBU Menteng. Mampukan saya untuk hari ini menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom kakak. Samuel, Tuhan berkati Opung. Shalom, Tuhan berkati Kak Desi, Tuhan berkati Pak Regar, Ibu Regar, Tuhan berkati Pak Bu Barus, Tuhan berkati Bu Hana, sehat, Tuhan berkati. Haleluya. Semuanya MTPC, Tante Devi, Tuhan berkati. Berkati Ibu.